Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut, terang Kristus kini hadir di dalam kehidupanmu, di tengah keluargamu, di tengah persekutuan kita. Terang itu membawa pengharapan bagi setiap kita yang telah setia menanti. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai, lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Sudah sejauh ini kita berjalan, tetapi di manakah bayi itu? Ya, malaikat itu mengatakan bahwa bayi itu ada di Bethlehem, sedang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tetapi, di manakah bayi itu? Ya, benarkah berita itu? Hei Bethlehem, mengapa kau sunyi dan senyap? Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang
kunjungi kami pun, sutikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Saudaraku, terkadang dalam perjalanan hidup ini kita menjadi seperti para gembala. Dengan antusias kita menerima kabar bahagia. Kita menjadi begitu yakin bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang melegakan hati kita. Namun di tengah perjalanan yang begitu panjang, karena suatu peristiwa, karena suatu pengalaman yang tiba-tiba saja terjadi, kemudian kita bisa membelokkan hati kita dengan mudah. Kita menjadi ragu. Memang malam ini bersama para gembala, di tengah sukacita mendengar kabar baik itu, sekaligus tanya yang mungkin saat ini masih mengganjal dalam hati dan pikiran kita, karena kita tidak bisa mengerti apa yang sedang Tuhan rancangkan untuk hidup kita. Mari kita mendekat kepada Allah, karena sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang selalu ada untuk setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai Tuhan beserta kita. Ternyata ini sungguh bukanlah mimpi. Bayi itu sungguh-sungguh telah lahir. Ya, benar kata malaikat itu.
Dia terlahir di dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin. Juru selamat itu benar-benar lahir di tengah kita. Lantas, siapakah kami ini? Bukankah kami hanya para gembala? Hidup kami dihabiskan siang dan malam hanya untuk menjaga para domba. Kami jauh dari kuasa para penjabat, bahkan hampir-hampir kami tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dipandang dengan layak oleh orang-orang di sekitar kami. Ya, mereka merendahkan kami karena keadaan kami. Namun pada hari ini telah lahir juru selamat bagi kita, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Mari kita sambut kelahirannya. Ya, mari kita sambut kelahirannya. Kita sambut dia sang raja Yang merapuh dalam cinta. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Saudara, mari bersama kita menyiapkan hati kita di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini ketika Tuhan mengumpulkan kami untuk bersama kami memaknai Natal di tengah keluarga, di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan kesekian kalinya kami boleh memaknai malam Natal. Biarlah terkhusus di malam ini kami menjadi seperti para gembala yang boleh berjumpa dengan Kristus yang telah lahir dan memulihkan seluruh bangsa. Sehingga setiap kami dimampukan untuk bisa bersukacita menyambut kedatangan-Mu. Karena itu Roh Kudus, tolong kami, lembutkan hati kami. Sehingga firman Tuhan yang akan bersama kami renungkan, sungguh akan memperjumpakan kami dengan bayi Kristus, dengan kasih Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah menyambut kami, menyapa kami dengan begitu lembut, sehingga dalam segala situasi kami saat ini, dalam ketidaktahuan kami, dalam tanya kami, dalam keraguan-raguan kami, Tuhan boleh berjumpa, menyapa kami, dan hidup kami dipulihkan melalui perenungan firman malam ini. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena setiap kami sudah siap mendengar berita Natal itu, berita yang akan menjadi sukacita, yang diam di dalam hati kami, untuk kami kembali melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai dengan 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbagilah setiap kita yang sudah membaca dan akan merenungkan, terlebih mau melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, selamat malam Natal. Kembali malam Natal ini kita rayakan dari rumah kita masing-masing. Dan kita tidak perlu bersedih hati, tidak perlu berkecil hati. Karena sebenarnya selain di dalam upaya kita menjaga di tengah situasi seperti ini, bisa dikatakan bahwa Natal yang sedang kita maknai saat ini menjadi Natal yang paling dekat dengan peristiwa Natal di Alkitab. Natal yang jauh dari kehebohan, Natal yang jauh dari hingar-bingar, Natal yang secara pribadi dan personal menyapa setiap kita di rumah kita masing-masing dengan begitu hangat. Seperti peristiwa pranatal menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa di dalam perikop sebelumnya, sebelum bacaan kita hari ini, di sana dikisahkan bahwa sang kaisar mengeluarkan perintah untuk melakukan pendataan penduduk atau sensus penduduk. Itu membuat orang-orang kemudian kembali ke daerah asal mereka. Maria dan Yusuf pun akhirnya memilih untuk kembali ke daerah asal Yusuf, yaitu di kota Bethlehem, kota Daud. Karena Yusuf adalah keluarga dan keturunan Daud. Di sana kemudian mereka disambut, mereka tinggal di rumah sanak saudaranya, dan di sana pun Yesus lahir. Nah, inilah yang mau coba kita lihat kembali dengan perspektif yang baru. Bahwa terkadang melalui drama-drama Natal kita disuguhkan cerita tentang upaya Maria dan Yusuf yang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari tempat penginapan. Karena rumah penginapan itu sudah penuh. Maria dan Yusuf seperti sepasang orang-orang yang datang ke tempat yang asing. Mereka mengalami beberapa kali penolakan. Dan dengan kata lain, kehadiran Yesus pun, kehadiran bayi Yesus di dunia ini, kalau kita kembali mengacu pada peristiwa drama-drama itu, terkesan mengalami penolakan. Padahal mereka itu sedang kembali ke kampung halaman mereka. Pertanyaannya, apakah mungkin sanak saudara kerabat mereka menolak kehadiran mereka dan membiarkan Maria dan Yusuf terluntang-luntung di jalanan tanpa adanya tempat untuk mereka singgah? Apakah mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita ketika kita kembali ke kampung halaman kita? Setidaknya kalau tidak ada keluarga, pasti ada kerabat yang mengenal kita. Ya, jadi tentu tidak. Maria, Yusuf, dan bayi Yesus tidak mengalami keterasingan, kesepian, tidak mengalami penolakan seperti yang dikisahkan di dalam drama-drama Natal. Melainkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
bahwa jika kita melihat istilah rumah penginapan ini dalam bahasa aslinya, yaitu kataluma. Artinya ruang pribadi, ruang tamu, ruang atas. Jadi Maria dan Yusuf memang tidak mendapatkan tempat, mendapatkan bagian di ruang tamu, ruang pribadi atau ruang atas itu. Ya wajar saja ya saat itu setiap orang sedang kembali ke kampung halaman mereka. Bisa kita bayangkan betapa penuh, betapa ramai kota itu karena banyak yang pulang kampung. Maria dan Yusuf bisa dikatakan terlambat mengingat Maria sedang hamil besar, sehingga membuat perjalanan itu ditempuh dalam waktu yang lebih lama. Sehingga ketika mereka datang ke Bethlehem, ruang-ruang tamu itu, ruang atas atau ruang pribadi itu menjadi penuh. Mereka nggak kebagian ruangan itu. Tetapi seorang bernama Ian Paul justru mengatakan bahwa mereka ditempatkan di suatu ruangan. Bisa dikatakan sebagai ruang keluarga yang masih berada dalam satu kawasan rumah dari sanak saudaranya tersebut. Nah, kalau kita melihat bentuk rumah masa itu seperti ini Bapak Ibu Saudara, bentuk rumahnya tingkat-tingkat. Di atas ada ruang tamu, kamar-kamar, ruangan pribadi. Di bawah ada dapur, ada ruang keluarga, ada ruang makan, dan di depannya juga ada kandang ternak. Jadi menurut Paulus saat kamar-kamar penuh, bisa jadi Maria dan Yusuf diletakkan di ruang keluarga, salah satu ruangan yang ada di bawah. Lebih lanjut lagi, Paul kemudian mengatakan bahwa Maria Yusuf mendapatkan ruangan di mana di bagian pojoknya terdapat palungan, tempat makan ternak. Disinilah Yesus dibaringkan. Karena palungan dengan tumpukan jeram itu akan membuat sang bayi yang baru lahir merasakan kehangatan di tengah dinginnya suasana saat itu. Sementara pendeta Joas menduga bahwa tuan rumah, sanak saudaranya tersebut mempersilahkan Yusuf dan Maria ke tempat yang lebih tenang, terpisah dari kamar tamu yang telah penuh sesak itu, karena Maria akan melahirkan. Dan satu-satunya kemungkinan adalah menempatkan Yusuf dan Maria di ruangan bawah. Gak ada pilihan lain. Sekalipun itu bukan ruang tamu atau kataluma, sekalipun di sanalah mereka biasa menjaga ternak mereka di waktu malam, dan karena itulah terdapat palungan, mereka, tuan rumah, berusaha memberikan yang terbaik bagi saudara dan kerabatnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, terlepas dari apakah Yesus langsung lahir di kandang domba atau tidak, tetapi kita melihat bahwa Yesus tetap lahir di dalam kesederhanaan. Yesus lahir hanya beralaskan kain lampin di atas palungan, dan dia lahir dalam kehangatan di tengah keramah tamahan keluarga yang sedang berkumpul di dalam rumah yang besar itu. Yesus tidak mengalami penolakan, dia tidak mengalami terasingan. Karena itu jika malam Natal ini kembali kita maknai, kembali kita rayakan dari rumah, kita perlu bersyukur. Karena Tuhan hendak melawat setiap rumah kita. Tuhan mau menjumpai Bapak Ibu Saudara dan saya dan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita membuka hati kita untuk bisa memaknai malam Natal ini, malam Natal yang dekat dengan kita. Berita Natal didengar. Ketika berita Natal didengar, itulah tema yang akan kita renungkan bersama di malam Natal ini. Saudara, tersesat, kesasar adalah pengalaman yang biasa kita jumpai ketika kita hendak pergi ke satu tempat yang belum sama sekali kita kunjungi. Ataupun kalau sudah kita kunjungi, mungkin ada perubahan di sana sini sehingga membuat kita menjadi enggak ngerti. Ini patokannya mana ya? Kok udah hilang? Dan akhirnya kita kebablasan dan kesasar.
Pertanyaannya, ketika kita sudah berusaha mencari petunjuk-petunjuk supaya kita bisa tiba di tempat yang kita tuju, tetapi kemudian tidak kita temukan juga tempat yang sedang kita tuju, apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita? Petunjuk-petunjuk yang ada bisa saja membuat kita tidak sampai kepada tempat yang kita tuju. Ada berbagai kemungkinan yang akan kita temui di tengah jalan yang bisa menguji keteguhan hati kita, keyakinan kita, kesabaran kita, apakah kita mau melanjutkan perjalanan kita atau tidak. Saudara, di malam Natal ini, saat ini kita kembali hendak merefleksikan cerita tentang berita Natal yang didengar oleh para gembala. Berita yang sungguh mengharukan karena Allah menjadikan mereka sebagai tokoh istimewa di dalam peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Yesus Kristus. Bukan penguasa, bukan orang penting, tetapi gembala yang menurut versi Lukas mendengar pertama kalinya pewartaan tentang Sang Juru Selamat itu. Kepada mereka berita itu disampaikan. Kepada mereka yang secara sistem masyarakat dianggap sebagai kaum yang tersisihkan, kaum yang tersingkirkan. Karena sistem masyarakat yang ada dibuat sedemikian rupa menempatkan mereka menjadi pihak yang tidak dianggap oleh lingkungannya. Kita bersama tahu bahwa keseharian para gembala ini selalu berjibaku dengan ternak. Mau tidak mau mereka akan kotor. Dan ini pasti sudah akan sulit memenuhi aturan kebersihan di dalam ritual-ritual Yahudi. Jadi mereka pun tidak punya akses untuk bisa beribadah kepada Allah. Karena sistem masyarakat itu menempatkan mereka sedemikian berjarak dengan Allah, sedemikian berjarak dengan orang-orang yang saat itu dianggap suci. Bukan hanya soal kebersihan, tapi mereka, para gembala ini juga dianggap sebagai perusak kebun orang, sebagai pencuri tanaman demi ternak yang diternaknya, yang mereka gembalakan. Jadi bisa kita lihat betapa sedemikian tersisihnya para gembala. Justrulah kepada mereka berita Natal itu pertama kali didengarkan. Itu juga pesan Natal yang sering kita dengar di dalam perayaan ataupun di dalam kebaktian-kebaktian Natal yang kita ikuti. Bahwa Allah berpihak kepada mereka yang lemah, Allah berpihak kepada mereka yang rapuh, pada mereka yang dianggap tersisih, sehingga Dia memanggil kita untuk bisa melakukan hal yang sama. Hadir dalam kerapuhan saudara-saudara kita, hadir dalam kelemahan mereka yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa memberikan pengharapan yang sudah Allah terlebih dahulu berikan kepada kita. Sehingga melalui pengharapan itu, orang kemudian menjadi semangat. Kembali semangat melanjutkan kehidupan di tengah lika-liku perjalanan yang mereka temui. Namun saudara, malam ini kita mau melihat sisi lain dari para gembala. Dari bagaimana mereka merespon berita Natal yang telah mereka dengar. Menarik bahwa dalam khotbah atau drama Natal seringkali mengisahkan tentang para gembala yang langsung berjumpa dengan bayi Yesus itu. Langsung berjumpa dengan Maria dan Yusuf. Namun pernahkah terbesit dalam pikiran kita bagaimana proses para gembala itu menuju tempat yang disampaikan malaikat itu? Alkitab tidak mencatat titik mula para gembala mendapatkan berita itu, sehingga kita tidak tahu berapa jarak dari titik mula tersebut ke kota Bethlehem. Kita juga hanya mendapatkan sedikit informasi tentang di mana para gembala itu harus menemukan bayi itu, yaitu di kota Daud, di kota Bethlehem, bayi yang sedang berbungkus lampin dan terbaring di palungan. Pertanyaannya, ada berapa palungan yang ada di kota Bethlehem? Pertanyaan, berapa jarak jauh ke kota Bethlehem?
dan apa saja tantangan yang dialami oleh para gembala saat mereka hendak menuju kota Bethlehem. Seandainya kita berada di posisi para gembala, masihkah kita melanjutkan perjalanan yang penuh ketidakpastian itu? Satu teladan iman yang luar biasa dari para gembala, bagaimana mereka menyambut kehadiran Sang Juru Selamat yang menghadirkan shalom itu bagi seluruh bangsa, bagi semua orang. Dalam ketidaktahuan mereka, di tengah keraguan yang mungkin mereka temui, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan itu. Mereka tetap melanjutkan perjalanan itu menuju tanda-tanda atau menuju arahan yang diberikan oleh sang malaikat. Ketidakpastian, clue yang minim tidak menjadi hambatan bagi para gembala untuk bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yang akhirnya membuat kegigihan itu membawa mereka pada sukacita dan damai yang penuh. Karena apa? Karena mereka mengalami Yesus yang hadir bagi setiap orang dan ia memberi shalom, karya pemulihan darinya tanpa terkecuali untuk siapapun. Saudara, di malam Natal ini kita kembali diingatkan melalui para gembala bahwa sukacita Natal yang ia hadirkan dan tawarkan itu akan hanya jadi perasaan atau pengalaman sesaat. Selesai malam Natal atau kebaktian Natal ya sudah. Selesai kita menyanyikan lagu Natal ya sudah. Selesai foto-foto di dekorasi Natal ya sudah. Selesai berkunjung ke rumah saudara dan makan kue Natal ya sudah. Natal tidak memiliki arti apapun bagi kita, hanya akan jadi rutinitas yang kita rayakan di setiap tahunnya jika kita tidak benar-benar merespon berita Natal yang sudah kita dengar itu. Jika kita tidak membuka hati kita untuk tetap percaya kepada Kristus. Sementara Allah ingin agar kita bisa mengalami shalom itu. Mengalami shalom yang benar-benar memulihkan setiap kehidupan kita. Itu tidak akan terjadi jika kita memilih untuk tidak merespon berita sukacita Natal itu. Ataupun kita memilih untuk meresponnya tetapi dengan hati yang setengah-setengah. Berita tentang Allah yang Maha Kasih, tentang Raja yang merapu dalam diri manusia, tentang kehadiran Juru Selamat yang memulihkan, tidak akan benar-benar menjadi kabar sukacita, tidak akan benar-benar membawa perubahan dalam hidup kita, tidak akan memulihkan kehidupan kita jika kita tidak pergi ke Bethlehem. Jika kita tidak meneruskan perjalanan yang penuh misteri ini dengan penuh pengharapan dan percaya akan kehadirannya. Dia ingin agar di malam Natal ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau untuk melanjutkan perjalanan kita. Mau menyambut kehadirannya, membuka hati kita seluas-luasnya. Sekalipun saat ini jalan yang sedang kita lalui terasa begitu berat. Mungkin saat ini ada di antara kita di dalam situasi yang rumit, bersama dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Kita mengingat ada rasa sakit karena dikecewakan atau dilukai oleh orang yang kita harapkan sebagai sang pelipur lara. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang bertanya, bagaimana aku harus melanjutkan kehidupan ini? Bagaimana aku akan melanjutkan kehidupanku ini? Atau ada di antara kita yang sedang dalam perasaan rindu terhadap orang yang kita kasihi, tetapi sudah meninggalkan kita. Atau justru ada di antara kita yang menjadi begitu dingin dengan kehidupan ini. Menganggap hidup ini ya sudahlah, paling ujung-ujungnya hidupku akan segini-segini saja. Kita tidak bisa lagi melihat indahnya hidup yang sudah Tuhan anugerahkan. Kita berada di dalam rasa sepi, rasa takut, rasa kecewa, bahkan rasa yang tidak biasa-biasa saja. Gak ada gairah untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik,
dan lebih bernilai. Jika kita saat ini mengalami hal itu, saudara, mari izinkan Yesus lahir di hatimu. Izinkan Yesus untuk memulihkanmu. Bukalah hatimu bagi juru selamat yang telah datang itu, yang akan datang juga dalam hidupmu. Izinkan dia hidup bersamamu dan menghadirkan shalom yang sejati. Shalom yang membuat kita memiliki sejuta alasan untuk bisa bertahan, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik di tengah kehidupan yang masih abu-abu ini. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Akan ada waktu bagi akhir dari setiap pergumulan kita. Percayalah bahwa Yesus merapu bersamamu. Percayalah kepadanya sekalipun saat ini terasa begitu sulit. Teruslah berjalan seperti para gembala. Karena percaya itu akan membawa kita berjumpa dengan sang sumber sukacita itu. Percaya akan membawa kita kepada hidup yang dipulihkan. Percaya itu akan indah di dalam cinta kasih-Nya. Percaya itu indah. Oh Tuhan, ajar kami untuk percaya saat kami ada dalam gelombang bimbang. Ajar kami untuk percaya juga saat kami hanyut dalam rasa takut kehilangan. Oh Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya juga saat kami lemah dan tak berdaya. Hakikat cinta kami bersama rasa cemburu, ragu, sakit, dan kecewa. Sebab mencinta tanpa percaya, laksana berjalan tanpa tentu arah. Buat cinta kami tumbuh karena percaya, karena percaya itu indah. Oh Tuhan, ajar kami untuk mencinta ketika mencinta kami terluka. Oh Tuhan, ajar kami untuk tetap bisa mencinta saat kami telah habis tenaga. Oh Tuhan, ajar kami untuk tetap bisa mencinta saat kami ditolak dan ditinggalkan. Ketika cinta kami yang telah kami tawarkan terasa sia-sia, sebab mencinta tanpa percaya, laksana berjalan tanpa tentu arah. Buat cinta
yaitu indah. Mari kita berdoa. Percaya itu indah. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjamin hal itu bagi setiap kami. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk bisa membuka hati kami. Sehingga kami bisa percaya bahwa kami akan berjumpa dengan Kristus yang memulihkan dan menyelamatkan kami. Di malam Natal ini, kami ingin meletakkan setiap keraguan, kesulitan, pergumulan yang sedang kami alami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bersama juga dengan pergumulan-pergumulan saudara-saudari kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam situasi apapun yang saat ini sedang terjadi di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami tetap bisa mencintai. Sekalipun kami dilukai, agar kami bisa tetap melayani anggota keluarga kami, sekalipun apa yang sudah kami lakukan tidak dihargai. Tolong kami Tuhan, pulihkanlah keluarga-keluarga kami. Kami juga menyerahkan setiap kami yang ada di dalam situasi sulit, di dalam pergumulan ekonomi, saat kami bingung hari esok kami harus melangkah, harus bertahan hidup dengan cara seperti apa. Juga setiap kami, di dalam setiap harapan dan kerinduan kami akan masa depan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkannya kepada tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ada dalam genggaman kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk bisa tetap berjalan dengan-Mu, untuk tetap bisa melangkah bersama-Mu, sehingga damai Natal, sehingga rancangan damai sejahtera itu boleh menjadi nyata karena kami berjalan bersama dengan-Mu. Kami juga berdoa dan mengingat mereka yang sedang di dalam situasi duka, baik karena kehilangan orang yang mereka kasihi, maupun karena terdampak dari setiap bencana alam yang terjadi di belakangan ini. Ya Tuhan, sekalipun malam Natal ini dan tahun baru akan dilalui dengan berbeda, namun biarlah mereka boleh tetap melihat, mengalami Allah yang tetap hadir, memberikan sukacita itu, kekuatan dan penghiburan untuk bisa melanjutkan kehidupan bersama dengan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa dan mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, sedang sakit dalam masa pemulihan, dan juga mereka yang masih di dalam situasi yang sulit. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menopang mereka untuk bisa tetap mengalami Allah yang berkarya di dalam suka maupun di dalam duka. Inilah Tuhan setiap doa kami. Inilah Tuhan setiap kami dalam rasa syukur, juga dalam keberserahan kami kepada rencana dan karya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, berita Natal itu, Sang Putra Natal itu, kami menyerahkan kehidupan kami dan menyempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di malam Natal ini, marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan mengingat kesaksian pemazmur dalam Mazmur 13 ayat 6 yang berbunyi demikian. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Di setiap janjiku dan setiap doa
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat kami kembali merayakan Natal, jadikanlah kami umat yang rendah hati, umat yang penuh kasih seperti Yesus yang datang ke dunia ini, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Biarlah dalam nama-Mu kami mempersembahkan diri kami untuk melayani dan mempedulikan sesama kami. Merengkuh mereka karena kami telah direngkuh terlebih dahulu oleh kasih-Mu. Kami mohonkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, lilin Kristus ini melambangkan kehadiran Sang Terang yang memberikan damai di dalam setiap hati kita. Karena itulah, biarlah terang itu menerangi kita, membuat kita menjadi yakin di tengah kehidupan kita yang masih abu-abu ini. Percayalah, berjalanlah bersama Sang Terang itu. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda, Putra, dan Kudus. Ada tidur tenang, anak tidur Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu, ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Saudaraku, dengan lilin yang tetap menyala, mari kita mengungkapkan setiap tekad iman kita. Kita bersaut-sautan mengatakan, ya terang Allah, Bimbinglah jalan kami, sukacita dari Allah, penuhilah hati kami, damai dari Allah. ubahlah hidup kami. Kita melanjutkan kehidupan dengan berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.